Selama lebih dari 1 dekade terakhir, kecerdasan buatan berkembang di bawah bayang-bayang dominasi Barat, dengan perusahaan-perusahaan seperti OpenAI dan Google menjadi simbol kekuatan teknologi global. Namun, hari ini, lanskap itu mulai berubah. Bukan dengan ledakan besar yang dramatis, melainkan dengan pergeseran senyap yang terukur, sistematis, dan, yang paling penting, terbuka. Di balik layar, China sedang memainkan permainan yang berbeda. Bukan sekedar menciptakan AI yang lebih kuat, tetapi menyebarkannya ke dunia dengan cara yang lebih cerdas, open source. Fenomena ini bukan sekedar tren teknologi, ini adalah strategi geopolitik. Dalam dunia modern, kekuatan tidak lagi hanya ditentukan oleh militer atau ekonomi, tetapi oleh siapa yang mengendalikan infrastruktur digital global. Dan hari ini, AI telah menjadi infrastruktur itu. Seperti listrik di abad ke-20, AI di abad ke-21 tidak terlihat tetapi menggerakkan segalanya, dari bisnis kecil hingga sistem pertahanan negara. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menjadi pemasok utama listrik digital ini? Disinilah China masuk dengan pendekatan yang berbeda. Alih-alih membangun tembok tinggi dengan model tertutup yang mahal dan eksklusif, perusahaan-perusahaan China justru membuka pintu selebar-lebarnya. Tencent misalnya, melalui model Hunyan, tidak hanya berfokus pada performa, tetapi juga efisiensi biaya. Ini bukan keputusan teknis semata, melainkan strategi distribusi. Dengan menekan biaya pengembangan AI, Tencent secara efektif menurunkan hambatan masuk bagi jutaan pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam logika geopolitik, ini adalah bentuk ekspansi pengaruh, bukan melalui dominasi langsung, melainkan melalui adopsi massal. Pendekatan ini menciptakan efek domino. Ketika AI menjadi lebih murah dan mudah diakses, inovasi tidak lagi terkonsentrasi di pusat-pusat teknologi seperti Silicon Valley. Ia menyebar ke kota-kota kecil, ke startup yang sebelumnya tidak memiliki sumber daya, bahkan ke individu yang hanya memiliki laptop dan koneksi internet. Ini adalah demokratisasi teknologi dalam skala global, dan China berada di pusatnya. Namun, Tencent bukan satu-satunya pemain. DeepSeek muncul sebagai kekuatan baru dengan model V4 yang mengejutkan banyak pengamat. Model ini tidak hanya kompeten, tetapi juga unggul dalam beberapa aspek krusial seperti pemrograman, pengetahuan umum, dan penalaran logis. Bahkan, beberapa analis mulai membandingkannya dengan model tertutup seperti Gemini 3.1 Pro. Jika perbandingan ini akurat, maka kita sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Model open source yang mendekati atau bahkan menyaingi AI premium yang selama ini dianggap tak tertandingi. Implikasinya sangat besar. Selama ini, keunggulan model tertutup terletak pada eksklusivitas dan kontrol. Perusahaan yang mengembangkannya dapat mengatur akses, harga, dan penggunaan. Namun, open source mengubah permainan. Ia tidak bisa dikunci, tidak bisa dibatasi dengan cara yang sama. Ia menyebar, dimodifikasi, dan ditingkatkan oleh komunitas global. Dalam konteks ini, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling banyak digunakan. Di sisi lain, Moonshot AI memperkenalkan pendekatan yang lebih futuristik melalui model Kimi. Dengan kemampuan kolaborasi multi-agent, AI ini tidak lagi bekerja sebagai satu entitas tunggal, melainkan sebagai tim virtual yang dapat menangani tugas kompleks secara simultan. Ini mencerminkan evolusi berikutnya dalam kecerdasan buatan, dari alat menjadi sistem. Dalam dunia geopolitik, ini mirip dengan pergeseran dari tentara individu ke jaringan operasi terpadu. Lebih fleksibel, lebih adaptif, dan jauh lebih sulit dikalahkan. Sementara itu, Minimax menunjukkan fokus yang tajam pada pemrograman dan pemahaman kode. Ini mungkin terdengar teknis, tetapi dampaknya sangat strategis. Siapapun yang menguasai alat untuk membangun software, pada dasarnya menguasai fondasi ekonomi digital. Dengan menyediakan model yang kuat di bidang ini, Minimax tidak hanya membantu developer, ia mempercepat produksi teknologi itu sendiri. Semua perkembangan ini mengarah pada satu fakta yang sulit diabaikan. Menurut laporan dari Hugging Face, sekitar 41% dari total unduhan model bahasa besar global dalam setahun terakhir berasal dari China. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah indikator pengaruh. Dalam dunia digital, unduhan adalah bentuk adopsi, dan adopsi adalah bentuk kekuasaan.
Semakin banyak model digunakan, semakin besar ekosistem yang terbentuk di sekitarnya. Dan semakin besar ekosistem, semakin sulit untuk digantikan. Jika kita melihat lebih dalam, strategi ini memiliki kemiripan dengan pendekatan China di sektor lain, seperti infrastruktur fisik melalui Belt and Road Initiative. Bedanya, kali ini yang dibangun bukan pelabuhan atau rel kereta, melainkan jaringan kecerdasan buatan global. Dan seperti infrastruktur fisik, begitu sistem ini tertanam, ia menciptakan ketergantungan jangka panjang. Namun tentu saja ini bukan tanpa tantangan. Model open source memiliki kelemahan, terutama dalam hal keamanan dan kontrol. Berbeda dengan model tertutup yang dapat diawasi secara ketat, open source lebih rentan terhadap salah gunaan. Ini menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan-perusahaan barat masih mempertahankan pendekatan tertutup. Mereka tidak hanya menjual teknologi, tetapi juga percayaan. Disinilah kita melihat benturan dua filosofi. Di satu sisi, ada pendekatan terbuka yang menekankan akses dan kecepatan adopsi. Di sisi lain, ada pendekatan tertutup yang menekankan kontrol dan stabilitas. Ini bukan sekedar perbedaan teknis, tetapi refleksi dari nilai dan strategi yang lebih luas. Dalam banyak hal, ini mengingatkan pada persaingan antara Android dan iOS, di mana yang satu menang dalam skala, sementara yang lain unggul dalam kontrol. Namun pertanyaannya adalah, mana yang lebih relevan untuk masa depan AI? Jika sejarah teknologi bisa menjadi petunjuk, maka sistem yang paling terbuka seringkali memiliki keunggulan dalam jangka panjang. Bukan karena mereka lebih sempurna, tetapi karena mereka lebih adaptif. Mereka berkembang lebih cepat karena melibatkan lebih banyak pihak. Dan dalam dunia yang berubah secepat ini, kecepatan seringkali lebih penting daripada kesempurnaan. Dampaknya sudah mulai terasa. AI tidak lagi hanya digunakan oleh perusahaan besar. Ia masuk ke bisnis kecil, ke sektor pendidikan, bahkan ke kehidupan sehari-hari. Dengan biaya yang semakin rendah dan akses yang semakin luas, AI bertransformasi menjadi alat menjadi infrastruktur. Ia menjadi bagian dari sistem yang mendukung hampir semua aktivitas ekonomi. Dalam konteks global, ini membuka peluang baru, terutama bagi negara berkembang. Dengan akses ke model open source yang kuat, mereka tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada teknologi mahal dari luar. Mereka bisa membangun solusi sendiri, menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal, dan bahkan berkontribusi kembali ke ekosistem global. Ini adalah bentuk redistribusi kekuatan teknologi. Namun di saat yang sama, ini juga menciptakan risiko baru. Dunia bisa terfragmentasi menjadi dua ekosistem AI yang berbeda, satu dipimpin oleh Barat dan satu lagi oleh China. Jika ini terjadi, maka interoperabilitas akan menjadi tantangan dan kompetisi bisa berubah menjadi rivalitas yang lebih dalam. Dalam skenario ekstrim, AI bisa menjadi alat geopolitik yang sama strategisnya dengan energi atau perdagangan. Pada akhirnya, kita berada di titik balik. China tidak lagi hanya mengejar ketertinggalan, tetapi mulai membentuk arah permainan. Dengan strategi open source, mereka tidak hanya membangun teknologi, tetapi juga menyebarkannya ke seluruh dunia dengan kecepatan yang sulit ditandingi. Ini bukan dominasi dalam arti tradisional, tetapi sesuatu yang lebih halus dan mungkin lebih kuat. Karena di era digital, kekuasaan tidak selalu datang dari siapa yang memiliki teknologi terbaik, tetapi dari siapa yang teknologinya paling banyak digunakan. Dan jika tren ini berlanjut, maka masa depan AI mungkin tidak akan ditentukan di satu tempat, tetapi oleh jaringan global yang secara diam-diam dibentuk oleh mereka yang memahami satu hal sederhana, bahwa dalam dunia yang terhubung, akses adalah kekuatan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah China bisa menyaingi Barat dalam AI. Pertanyaannya adalah, apakah dunia siap menghadapi realitas baru di mana kekuatan teknologi tidak lagi terpusat tetapi tersebar, dan siapapun yang menguasai distribusi, pada akhirnya akan menguasai masa depan.